Sebuah ledakan mengguncang sebuah gedung apartemen di kota pelabuhan Bandar Abbas, Iran pada Sabtu 31 Januari 2026 waktu setempat. Insiden ini menewaskan seorang anak perempuan berusia 4 tahun. Sementara sedikitnya 14 orang lainnya dilaporkan mengalami luka-luka. Rekaman media lokal memperlihatkan suasana evakuasi di lokasi kejadian. Dalam salah satu video, tampak seorang pria berseragam pasukan keamanan dievakuasi menggunakan tandu oleh tim penyelamat. Pria tersebut terlihat mengenakan penyangga leher dan menahan rasa sakit dengan tangan kirinya menutupi lencana di seragamnya. Ledakan ini terjadi sehari sebelum Iran dijadwalkan menggelar latihan angkatan laut di Selat Hormuz. Selat strategis ini merupakan jalur penting yang dilalui sekitar 1/5 perdagangan minyak dunia. Sebelumnya, militer Amerika Serikat telah memperingatkan Iran agar tidak mengancam kapal perang maupun lalu lintas komersial di wilayah Selat Hormuz yang juga menjadi lokasi kota Bandar Abbas. Televisi pemerintah Iran mengutip keterangan pejabat pemadam kebakaran setempat yang menyebut ledakan disebabkan oleh kebocoran gas. Namun, insiden ini tetap memicu perhatian luas mengingat waktu kejadiannya yang berdekatan dengan rencana latihan militer. Sementara itu, Garda Revolusi Iran belum memberikan penjelasan rinci terkait ledakan tersebut. Mereka hanya membantah kabar bahwa seorang komandan Angkatan Laut Garda Revolusi menjadi korban dalam peristiwa ini. Media Israel melaporkan jika Presiden Amerika Serikat Donald Trump diduga tengah menyiapkan strategi jebakan terhadap Iran. Pola yang dibuat dinilai mirip menjelang perang Israel-Iran selama 12 hari pada Juni tahun lalu. Surat kabar Yediot Ahronot menyebut Trump belakangan meningkatkan retorika keras terhadap Tehran. Namun di saat bersamaan dirinya masih menyerukan jalur negosiasi. Trump bahkan mengklaim armada besar Amerika Serikat tengah bergerak menuju Iran, seraya memperingatkan Tehran agar bekerja sama atau menghadapi serangan yang lebih dahsyat. Meski demikian, Trump tetap mendorong Iran untuk kembali ke meja perundingan demi mencapai kesepakatan yang adil tanpa keterlibatan senjata nuklir. Media Israel menilai Iran kemungkinan hanya bersedia memberi kelonggaran terbatas pada program nuklirnya. Akan tetapi, pemimpin tinggi Iran diduga akan menolak berkompromi terkait rudal balistik. Laporan tersebut juga menyebut Trump berpotensi mengulang skenario Juni 2025 dengan menetapkan tuntutan yang sulit dipenuhi sebelum melancarkan serangan. Tahun lalu pada 13 Juni, Israel melancarkan serangan mendadak terhadap Iran sebelum Amerika Serikat kemudian ikut serta dengan menargetkan fasilitas nuklir. Sementara saat ini Trump belum mengambil keputusan mengenai sikapnya terhadap Iran. Sejumlah negara seperti Turki, Qatar, Arab Saudi, Oman, dan Mesir dilaporkan tengah berupaya menengahi ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran. Iran berencana menggelar latihan angkatan laut gabungan bersama Cina dan Rusia. Latihan rencananya akan digelar di wilayah Samudra Hindia bagian utara pada pertengahan Februari mendatang. Rencana ini dilaporkan media Iran di tengah meningkatnya ketegangan antara Teheran dan Amerika Serikat dalam beberapa pekan terakhir. Kantor berita Tasnim menyebut latihan gabungan tersebut merupakan edisi ke-8 dari latihan bertajuk Sabuk Keamanan Maritim. Diketahui latihan Sabuk Keamanan Maritim pertama kali digelar pada tahun 2019 atas inisiatif Angkatan Laut Iran. Sejak saat itu 7 edisi latihan gabungan telah dilaksanakan bersama mitra internasionalnya. Sementara dalam latihan terbaru ini akan melibatkan unit Angkatan Laut Reguler Iran, Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Islam atau RGJ, serta Angkatan Laut Cina dan Rusia. Latihan digelar di tengah memanasnya hubungan Teheran dan Washington menyusul pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengklaim armada besar Amerika Serikat tengah bergerak menuju Iran. Meski demikian, Trump juga menyerukan agar Iran kembali ke meja perundingan. Menanggapi hal tersebut, pejabat Iran memperingatkan bahwa setiap serangan Amerika Serikat akan dibalas dengan respon cepat dan komprehensif. Namun Teheran menegaskan tetap terbuka untuk dialog dengan syarat pembicaraan berlangsung secara adil, seimbang, dan tanpa paksaan. Merespon latihan ini, Komando Pusat Amerika Serikat CENTCOM buka suara. Mereka mendesak IRGC untuk melaksanakan latihan Angkatan Laut tembak langsung selama 2 hari yang telah diumumkan di Selat Hormuz dengan aman dan profesional. Lebih lanjut, CENTCOM memperingatkan tentang konsekuensi dari perilaku yang tidak profesional. Di tengah meningkatnya ketegangan di kawasan Teluk, Iran dan Amerika Serikat diduga tengah bersiap melakukan dialog. Pejabat Keamanan Nasional tertinggi Iran menyatakan bahwa persiapan
persiapan negosiasi dengan Amerika Serikat berjalan dengan baik. Pernyataan ini disampaikan oleh Ali Larijani, Kepala Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran, melalui unggahan di media sosial pada Sabtu 31 Januari 2026 waktu setempat. Larijani menegaskan bahwa meskipun suasana pemberitaan dipenuhi narasi perang, proses pembentukan struktur untuk perundingan justru berlangsung lancar. Namun Larijani tidak merinci lebih jauh kerangka kerja maupun agenda pembicaraan yang tengah disiapkan kedua pihak. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan keyakinannya bahwa Iran lebih memilih mencapai kesepakatan dibanding menghadapi opsi militer. Trump mengklaim bahwa Iran saat ini tengah berkomunikasi dengan Amerika Serikat. Ia kembali menegaskan bahwa proses negosiasi masih berlangsung, sembari membuka kemungkinan langkah lanjutan apabila kesepakatan gagal tercapai. Ketegangan antara Teheran dan Washington sendiri terus meningkat dalam beberapa pekan terakhir seiring ancaman berulang Trump untuk menyerang Iran. Ancaman itu berkaitan dengan respon keras pemerintah Iran terhadap protes anti pemerintah serta upaya Amerika Serikat membatasi program nuklir Teheran. Pemerintahan Trump diketahui telah mengerahkan armada angkatan laut yang dipimpin kapal induk USS Abraham Lincoln ke kawasan sekitar Iran. Pengerahan kapal ini memicu kekhawatiran akan potensi konfrontasi militer. Meski demikian, para pemimpin senior Iran menegaskan tetap terbuka untuk bernegosiasi dengan syarat Washington menghentikan ancaman serangan terhadap negaranya. Pemerintah Amerika Serikat resmi memasuki fase partial shutdown sejak Sabtu 31 Januari 2026 dini hari waktu setempat. Tenggat waktu pendanaan berlalu tanpa Kongres menyetujui anggaran 2026 meskipun gangguan diperkirakan akan terbatas. Pasalnya DPR akan bergerak awal pekan depan untuk meratifikasi kesepakatan yang didukung Senat. Penghentian pendanaan tersebut terjadi setelah negosiasi gagal karena kemarahan Partai Demokrat atas pembunuhan 2 demonstran di Minneapolis oleh agen imigrasi federal. Kondisi itu menggagalkan pembicaraan tentang dana baru untuk Departemen Keamanan Dalam Negeri. Sekitar 3/4 operasi federal terpengaruh berpotensi memicu prosedur penutupan di berbagai lembaga dan operasi. Departemen-departemen federal diperkirakan akan mulai menerapkan rencana penutupan pemerintahan dalam semalam. Nantinya, jika DPR menyetujui paket tersebut seperti yang diharapkan pada awal pekan depan, pendanaan akan dipulihkan dalam beberapa hari, sehingga membatasi dampak praktis penutupan pemerintahan terhadap layanan pemerintah, kontraktor, dan pekerja federal. Namun jika penutupan pemerintahan berlangsung lebih dari beberapa hari, puluhan ribu pekerja federal beresiko diberhentikan sementara tanpa dibayar. Kondisi ini terjadi saat Amerika Serikat bersitegang dengan Iran hingga Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengeluarkan ancaman serangan. Bahkan saat ini kapal induk Amerika Serikat telah dikerahkan ke kawasan jika terjadi hal yang tak diinginkan. Iran pun berjanji tak akan membatasi wilayah konfrontasi hanya di laut saja apabila Amerika Serikat menyerang. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.